Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ayyal kiram, para asatid, para pemirsa, para wali siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita tetap sehat, tetap iman dan Islam, istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa, juga para wali siswa Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan parenting pada malam hari ini kami bisa bertemu, kami bisa bertatap muka, walau hanya sekedar virtual atau dalam melalui layar saja. Alhamdulillah, kita tahu pada masa pandemi ini kejadian peristiwa yang sangat tidak disangka, di luar nalar manusia, terjadi begitu saja. Betapa tidak, baru-baru ini seorang anak harus menjadi korban dari keganasan orang tuanya. Apa yang menyebabkan itu semua? Orang tua marah karena anak susah belajar melalui online. Akhirnya anak dianiaya, dicubit, dipukul, ditatapkan kepalanya ke tembok, yang akhirnya anak itu meninggal dunia. Sungguh terbunuhnya anak karena faktor belajar online ini adalah di luar nalar kemanusiaan. Masa menyiksa anak sendiri hanya sepele gara-gara susah belajar melalui online. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus mempunyai visi yang jelas, visi pendidikan yang jelas, bahwa kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap anak-anak kita. Tidak hanya sekedar materi, memberikan nafkah, menyekolahkan, memberikan makan minum, penghidupan, tapi sebenarnya nafkah atau pendidikan ini pun sangat diperlukan untuk anak-anak kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah keluargamu dan ahlimu dari siksa api neraka. Tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Para pemirsa channel Al-Kais yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ketidaksiapan ayah dan bunda dalam mendidik anak-anak sudah diciptakan sejak lama di negeri ini. Melalui sistem kapitalisme demokrasi, manusia dituntut untuk memenuhi nafkah-nafkah materi. Ayah bekerja, ibu bekerja, mengejar materi, sehingga ketika dituntut pada era pandemi semacam ini, mereka tidak mampu. Mereka tidak mempunyai kesabaran untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Karena setiap putra-putri kita, setiap anak-anak kita mempunyai masalah yang berbeda, mempunyai psikologi yang berbeda, mempunyai perilaku yang berbeda. Maka perbedaan anak-anak kita inilah yang harus menjadikan kita memahami bahwa semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, emosional orang tua terutama dipicu oleh keadaan ekonomi.
di mana saat pandemi semacam ini tidak ada solusi yang sangat pas untuk ekonomi seluruh rakyat di negeri ini. Kapitalisme sengaja memberikan tekanan-tekanan ekonomi yang berakhir membuat kekacauan di negeri ini, yang mengakibatkan hilangnya visi pendidikan seorang ayah, yang mengakibatkan kaburnya visi pendidikan bagi orang tua. Orang tua terobsesi hanya kepada materialistis, sementara akidah, sementara agama, keyakinan yang ini menjadi kebutuhan pokok setiap manusia ini terbengkalai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah dalam kesempatan yang mulia ini, dalam kesempatan yang baik ini, kita kembali menegaskan sebuah visi untuk pendidikan putra-putri kita. Visi yang akan dilandasi oleh keimanan seseorang, sehingga dia akan tahu arah kemana hidup ini akan dibawa. Pondasi keimanan inilah yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi bagi setiap perilaku kita. Semua visi akan mengawang hingga ketinggian harapan yang hendak dicapai, hingga menggapai visi yang paling tinggi, yaitu jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Visi pendidikan bagi ayah dan bunda akan mengawal setiap langkah dan proses pendidikan bagi ananda, dan memastikan diri setiap konsep pembelajaran dan setiap metode yang diterapkan, setiap kegiatan-kegiatan belajar yang dilakukan di luar dari visi itu, maka itu akan ia jauhi. Untuk itu perlu merumuskan visi kembali keluarga-keluarga muslim untuk masa depan anak-anak kita. Sejatinya visi tentang anak sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa setiap orang tua hendaknya memiliki anak yang solih, anak yang solihah, generasi yang tangguh, generasi pemimpin, generasi yang terbaik untuk umat ini. Visi ini pun sejalan dengan visi pendidikan dalam Islam, bahwa anak-anak harus terbentuk kepribadian Islamnya, memiliki sakofah Islam yang mumpuni dan skill yang memadai untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupannya. Tentu visi ini harus didukung oleh negara untuk mewujudkan. Dan negara itu bukanlah negara yang mengambil dasar kapitalisme sebagai ideologi dan sekularisme sebagai akidahnya. Karena kapitalisme dan sekularisme tidak akan membentuk visi-visi Islam itu sendiri. Tapi negara yang berdasarkan Islam itulah yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum untuk menjalankan sebuah misi, terutama misi pendidikan di negaranya. Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi tantangan yang berat dalam pendidikan anak di rumah saat ini, hendaknya ayah, bunda, ibu, bapak, mama, papa fokus pada tujuan-tujuan pendidikan dalam Islam dan dijalani prosesnya sesuai dengan syariat Islam itu sendiri. Tidak terpancing pada tujuan-tujuan lain di luar Islam, agar kita tetap dalam sabar mensolehkan anak-anak kita, baik di rumah-rumah kita sendiri. Meski target-target sekolah itu tertunda untuk dicapai, tapi kita tetap fokus untuk sebuah cita-cita membentuk generasi yang solihah untuk terwujudnya kepemimpinan Islam di masa depan, berdasarkan proses yang harus dijalani, yaitu dengan berdasarkan proses syariat Islam itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi pencerah, menjadi ilmu untuk menumbuhkan kesabaran pada orang tua, melihat perbedaan anak-anak kita. Jangan sampai kesulitan anak belajar di masa pandemi semacam ini
menjadikan kita bersifat pemarah, menjadikan kita bersifat sangat keras terhadap anak-anak kita, bersifat bahkan sampai akhirnya pembunuhan terhadap anak kita sendiri. Otomatis kita sendiri yang akan dirugikan. Rugi di dunia, lebih-lebih rugi di akhirat. Kelak kita menghadap Allah SWT, kita dimintai pertanggungjawaban atas putra-putri yang menjadi amanah kita ini di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.